Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, tidak berlamaan kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Efesus 1 ayat 3 hingga ayat yang kelima. Firman Tuhan demikian: Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan Alkitab kita, yaitu di kitab Efesus ini, jadi Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Mengapa Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan? Karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah jalan kebenaran satu-satunya manusia di dunia. Karena Yesus mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Kebahagiaan ada di dalam Yesus Kristus. Segala sesuatu ada di dalam Yesus Kristus. Tadi pembicara pertama, Pendeta Romi Pangalila, sudah menyentil bahwa sebagai manusia kita hanya tunduk patuh, menyerah dan menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Karena keselamatan itu diberikan cuma-cuma. Kita dipilih Allah karena ketika kita menyatu dengan Kristus Yesus, berteosis, disitulah kita menjadi anak-anak pilihan. Ketika kita dipilih Allah, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Komando Pasukan Kristus Mission saat ini kami memberitakan Injil kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, agar supaya mereka yang tidak mengenal Injil, mereka mulai tahu, oh ini, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran. 1 Korintus 3 ayat 11 dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani dikatakan, Temalion ger alon, odes dunatai, enai paraton, kaimanon hos estin, Yesus Kristus. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jaminan keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya, orang yang sudah berpegang teguh, apalagi kita sebagai orang Kristen? Kita harus menjadi teladan, menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat yang ada. Amat terlebih masyarakat Sulawesi Utara, cinta damai, kekeluargaan dan gotong royong. Kita berada di tengah-tengah agama sekitar, bukan cuma Kristen, ada Muslim, ada di sini Hindu, ada di sini Buddha. Di sinilah kita menampakkan bahwa karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Jangan kita sebagai orang Kristen kita menjelekkan agama lain. Jangan kita sebagai orang Kristen meresahkan. Tetapi kita harus menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat yang ada, sehingga dunia ini cermin Kristus, bahwa orang Kristen betul-betul ada di dalam Kristus dan menjadi garam dan terang. Mari kita sama-sama menciptakan suasana aman, damai di Sulawesi Utara ini. Amat terlebih kita membantu pemerintah, mendukung pemerintah. Kita sama-sama maju bergerak, tinggalkan jauh hal-hal yang buruk. Sudah jauh, orang bilang kalau ada pakaian lama, pang-pang ngehugel, pang-pang pukul, pang-pang sama orang tinggalkan. Ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus, disitulah cermin Kristus nampak dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang Kristen yang betul-betul ada di dalam Dia. Saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30, biarlah Dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Yesus yang dipuji, dimuliakan, disembah. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Kristus anesti, alitos anesti. Amin. Sebab itu biarlah mengawali aktivitas kita di pagi hari ini sampai sore atau sepanjang hari ini, mari kita sama-sama meluangkan waktu untuk memuji dan memuliakan akan Tuhan. Ya, karena
ada saat-saat waktu kita punya kerinduan untuk ada dalam satu persekutuan dengan Tuhan, tetapi karena keadaan kondisi tidak bisa kita berbuat apa-apa, sehingga hari ini saya pastikan ketika kita memberi kesempatan waktu untuk ada stay, untuk memuliakan Tuhan di tempat ini, pasti Tuhan akan bekerja dan berkarya. Oleh sebab itu, di pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah KKR Jalan Kopassus Mission yang ada. Mari Bapak Ibu kita semua, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Sebab Tuhan itu Dia adalah pengharapan kita, Dia adalah kota benteng kita yang memberikan kesempatan untuk kita ada, untuk kita hidup. Naikkan pujian ini dengan ibadah di hadapan Tuhan.